Jadi aku awali keberangkatan ini di Miyajima-guchi Ferry Terminal ya. Dan di sini kita perlu menyeberang menggunakan kapal ya teman-teman untuk ke Itsukushima Island ya. Dan ini dia untuk kapalnya. Jadi sekarang kita sudah sampai di Itsukushima Island, kapalnya sudah mulai berlabuh. Dan kita turun dari kapal dan kita akan langsung disambut dengan view yang sangat cantik dan tenang ini ya teman-teman. Saking tenang ya di sini, ada banyak sekali orang-orang yang melukis di sini ya, khususnya melukis story dari Itsukushima Jinja ini. Mungkin pikirannya lebih encer kali ya kalau misalnya melukis di sini karena suasananya tuh benar-benar tenang banget teman-teman. Ini dia, kita langsung saja masuk ke areanya Itsukushima Jinja ya teman-teman. Jadi untuk masuk ke area ini kita perlu membayar ya. Kalau misalnya kita yang dewasa itu, kalau untuk masuk ke serinnya aja itu cuma di 300 yen aja untuk dewasa 18 ke atas ya. Jadi kita siapkan aja untuk cashnya. Jadi ini dia Itsukushima Jinja yang merupakan salah satu kuil paling ikonik nih di Jepang. Terkenal dengan bangunannya yang seolah-olah mengapung di atas laut dan torii raksasanya yang berdiri megah di tengah perairan ya teman-teman, seperti yang udah aku videoin tadi di awal. Kuil ini berada di Pulau Miyajima, Prefektur Hiroshima, dan selama lebih dari 1000 tahun menjadi simbol keharmonisan antara manusia, alam, dan kepercayaan tradisional Jepang nih. Video ini akan membawa kita mengenal lebih dalam tentang sejarah, arsitektur, suasana, dan alasan kenapa tempat ini dianggap begitu sakral dan menegangkan ya. Itsukushima Jinja diperkirakan sudah ada sejak abad ke-6. Namun bentuk kuil yang kita lihat sekarang adalah hasil rekonstruksi besar pada abad ke-12 oleh Taira no Kiyomori, seorang tokoh penting pada zaman Heian. Pada masa itu, Pulau Miyajima dianggap suci sampai manusia-manusia tidak diperbolehkan mengotori tanahnya. Oleh karena itu, kuil ini dibangun di area pasang surut, bukan di atas tanah pulau nih. Karena itu, posisinya sengaja dibuat menjorok ke laut agar tetap menghormati kesucian pulau sekaligus menciptakan pengalaman spiritual yang berbeda. Tempat ibadah yang selalu bersentuhan dengan alam ya. Kuil ini didedikasikan untuk 3 dewi Shinto yang melambangkan laut, badai, dan juga angin. Ketiga dewi ini dipercaya melindungi perjalanan laut, memberikan keberuntungan, dan menenangkan kekuatan alam. Karena itu, sejak dulu para pelaut, pedagang, bangsawan, hingga keluarga kerajaan sering datang ke sini untuk berdoa. Kesakralannya juga diperkuat oleh tradisi lama, yakni bayi lahir, individu yang meninggal, dan peristiwa yang dianggap tidak suci tidak diperbolehkan terjadi di pulau ini. Itulah sebabnya suasana di kuil ini begitu bersih dan terasa sangat tenang sampai sekarang ya. Hal yang paling mencolok dari Itsukushima Jinja adalah desainnya. Bangunan berdiri di atas tiang-tiang kayu, dan ketika air pasang naik, lantai kuil terlihat melayang di atas permukaan laut. Lantai kayu yang panjang menggabungkan setiap kuil, membentuk koridor yang mengikuti garis pantai. Ketika kita berjalan di sana, suara kayu berderit, hembusan angin, dan pantulan cahaya air memberikan suasana damai yang sulit ditemukan di tempat lain nih. Desain terbuka ini bukan hanya estetika, tetapi juga filosofi agar manusia bisa merasakan alam tanpa batas langsung dari dalam bangunan kuil nih, teman-teman. Aku yakin teman-teman di sini pasti udah tahu dengan Otori ya teman-teman. Jadi torii merah raksasa yang berada di tengah laut itu. Jadi sebenarnya itu bagian dari Itsukushima Jinja ya teman-teman. Nah, nggak mungkin nih kita nggak membicarakan Itsukushima Jinja tanpa menyebut Otori. Seperti yang udah teman-teman lihat di depan, itu orang-orang pada antri untuk berfoto di depannya ya teman-teman. Jadi gerbang raksasa berwarna merah oranye yang berdiri sekitar 16 meter di tengah laut. Saat air pasang, torii ini tampak mengapung.
menciptakan pemandangan yang menjadi salah satu simbol paling terkenal di Jepang nih. Saat air surut, pengunjung bisa berjalan mendekat untuk melihat detail kayunya dari dekat. Otori ini bukan sekedar dekorasi. Ia menandai batas antara dunia manusia dan juga dunia spiritual. Setiap orang yang melewati tori, secara simbolis dianggap memasuki ruang suci. Itulah mengapa banyak wisatawan menyempatkan diri untuk melihat tori ini pada dua waktu, pasang dan surut. Keduanya memberikan pengalaman yang berbeda ya teman-teman. Dan kebetulan saat Alex kesini, torinya itu lagi lautnya itu lagi pasang, jadi Alex nggak bisa turun untuk menuju ke torinya. Teman-teman juga bisa lihat untuk jadwal pasang surutnya itu di internet, teman-teman bisa lihat informasi-informasinya ya. Kebetulan ini aku datangnya pagi sekitar jam 8 dan saat ini itu airnya sedang pasang ya. Jadi kita nggak bisa turun ke bawah seperti itu. Cuma ada dua hal nih, kalau misalnya teman-teman airnya surut, teman-teman nggak bisa melihat kuil ini seperti di atas laut ya. Tapi plusnya adalah teman-teman bisa berjalan ke torinya. Tapi kalau misalnya airnya sedang pasang, teman-teman emang nggak bisa jalan ke torinya, tapi teman-teman bisa melihat kuil ini seperti seakan-akan berada di atas laut ya teman-teman. Oke, saat memasuki kompleks utama, suasana berubah menjadi hening. Koridor panjang berwarna merah oranye akan membawa kita menuju ke berbagai ruangan seperti prayer hall hingga area pemujaan. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini juga teman-teman bisa ini cuma bayar 100 yen aja. Nanti teman-teman bisa seperti meramal gitu ya, nanti akan dapat nomor. Ini kita keluarkan aja untuk sticknya. Nanti di dalam sticknya itu akan ada nomor dan nanti kita cari aja nomor yang kita dapat. Itu nanti disediakan laci-laci yang sangat banyak sesuai dengan nomornya. Nanti teman-teman tinggal pilih aja, tinggal buka aja. Teman-teman dapat nomor yang mana dan di laci-laci ini teman-teman bisa buka. Teman-teman dapat nomor berapa. Nanti akan ada kertas seperti ini di dalamnya dan ini adalah ramalan tentang kehidupan teman-teman di kedepannya ya. Tapi ini nggak ada bahasa Inggrisnya, semuanya dalam bahasa Jepang ya. Jadi teman-teman harus translate teks ini kalau emang nggak bisa bahasa Jepang seperti itu. Di sini juga ada omikuji yang dimana teman-teman bisa lihat di bagian kiri itu ada banyak sekali omikuji yang digantung, yang berarti biasanya menurut kepercayaan orang Jepang kalau misalnya kita dapat ramalan yang kurang baik, yang kita anggap kurang baik, itu bisa digantung di sini agar ramalan tersebut nggak mengikuti hidup kita di kemudian hari ya. Jadi pemandangan dari dalam kuil menghadap langsung ke laut. Seolah-olah kita selalu mengingatkan bahwa alam adalah bagian dari kehidupan spiritual Jepang. Angin laut yang masuk melalui celah-celah bangunan memberikan sensasi segar dan menenangkan, membuat siapapun yang datang merasa seperti melangkah keluar dari hiruk-pikuk kota modern. Jadi maka dari itu tadi ada banyak sekali ya teman-teman, dari aku baru sampai di Miyajima Island ini ada banyak sekali orang-orang yang melukis di pinggir jalan ya. Mungkin karena emang suasananya benar-benar tenang banget, jadi pikiran kita menjadi lebih encer ya untuk berimajinasi. Jadi di dalam pulau ini juga ada banyak sekali rusa-rusa ya teman-teman. Ketika kita menjelajahi sekitar kuil, kita akan sering melihat rusa-rusa yang bebas berkeliaran. Dan teman-teman juga bisa menyentuhnya seperti cuplikan yang udah aku cantumkan di awal video. Jadi mereka juga dianggap hewan suci dalam kepercayaan kuno ya, dan sudah lama hidup berdampingan dengan manusia di Miyajima. Mereka ramah, penasaran, dan kadang terlalu dekat nih. Tapi hati-hati ya kalau teman-teman bawa makanan atau kantong plastik. Selain nilai sejarah dan arsitekturnya, kuil ini memberikan pengalaman yang sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada sesuatu yang menenangkan ketika melihat bangunan suci yang berdiri harmonis dengan alam semesta ribuan tahun. Jadi itulah penjelasan lengkap tentang Itsukushima Jinja. Kuil yang tak hanya indah secara visual, tetapi juga kaya sejarah dan penuh makna.
Jadi semoga penjelasan ini membantu teman-teman untuk memahami keunikan kuil ini dan membuat pengalaman berkunjung teman-teman semakin berkesan ya. Jadi seperti itu dia video yang bisa aku sampaikan kali ini kepada teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Besti Channel ya. Bye, sampai jumpa di video berikutnya.